Shalom saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Saya tetap berdoa dan berharap hari ini pun saudara-saudara tetap diberkati oleh Tuhan. Mari kita persiapkan ibadah kita hari ini dengan hati yang penuh dengan ketulusan, dengan sikap yang hormat kepada Tuhan. Kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan dan kita bangkit berdiri dan kita menerima berkat dan anugerah yang datang daripada Tuhan. Pertolongan kepada kita datangnya daripada Tuhan, Allah pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah yang menjadikan kita, punyalah Dia akan kehidupan kita. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya karena Dia baik. Biarlah berkat Allah turun atas kita ibadah hari ini dari awal sampai akhir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan persiapkan hati kita, sikap yang terbaik dengan penuh kerendahan hati. Kita percaya Dialah kekuatan dan percaya dalam kehidupan saudara dan saya. Mari berikan yang terbaik. Biarlah apa yang kita lakukan saat ini dapat menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai
kami ada saat ini, kami percaya Engkau Allah yang begitu mengasihi setiap kehidupan kami. Biarlah setiap kami hari ini Tuhan memberikan yang terbaik untuk menyenangkan hati Engkau. Karena Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau Allah yang layak kami sembah. Engkau Allah yang kami tinggikan. Dan kami percaya Engkau hadir di sini. Engkau juga akan hadir di tempat kami masing-masing. Karena setiap kami anak-anak-Mu Tuhan rindu merasakan lawatan dan hadirat-Mu mengurapi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami beri yang terbaik untuk kemuliaan nama Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Kami akan tinggikan nama-Mu Tuhan, Raja di atas segala raja. Pada dasar iman dari setiap kehidupan kami. Haleluya. Mari katakan bersama-sama. Dasar dari yang kuharapkan. Amin. Bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu kami masih menang. Amin. Ku pasti Namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak-sorai bagi Engkau, kasih hati kami Tuhan. Haleluya. Raja keagungan. Yes. Haleluya. Kami percaya Engkau dalam ada pengharapan yang luar biasa Tuhan. Marilah segera dikatakan. Jangan biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanmu. Kau yang berikan ku kemuliaan. Amin. Semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama Kau, bersama Roh-Mu, ku pasti Namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak-sorai hanya bagi Engkau. Haleluya. Dengan segenap hati, Raja keagungan. Engkau Raja di atas segala raja. Keagungan hanya bagi Engkau Tuhan. Kami percaya segala hormat pujian hanya bagi Engkau. Haleluya. Mari bersama-sama katakan di hadapan Tuhan. Namamu dipuji, hormat kemuliaan. Amin. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Katakan tinggi namamu dipuji. Haleluya. Namamu dipuji, hormat kemuliaan. Amin. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Sorak-sorai bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Kekuatan setiap kami ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Oh yang selalu menguatkan kami, menyanggupkan setiap kami, bahkan memampukan setiap kami ya Tuhan. Kami bersyukur.
rohani di dalam Engkau Tuhan. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa. Katakan
Haleluya. Mari kita akan rendahkan hati dan kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengar bersama-sama. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini kami boleh mengambil bagian, untuk kami boleh menerima anugerah, menerima berkat-berkat rohani daripada pemberitaan firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, tolonglah kami, anugerahkan kepada kami pengurapan-Mu itu, supaya pikiran kami ini terbuka, jiwa kami terbuka, hati kami terbuka untuk firman-Mu, dan kami beroleh berkat melalui firman-Mu yang akan memampukan kami menghadapi dan melewati segala kesulitan, tantangan yang sedang kami hadapi hari-hari ini. Hamba-Mu Tuhan, urapi secara khusus, berikan kepada dia pengurapan Tuhan, jamah dan pakai dia menjadi saluran berkat bagi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, berbicaralah karena kami siap untuk mendengar pemberitaan daripada firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya sangat senang sekali bisa kembali menjumpai saudara sekaliannya, meskipun dalam suasana online ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum Yesus Kristus naik ke surga, ada sebuah janji besar yang Tuhan berikan kepada kita. Sebuah perkataan agung, sebuah pernyataan agung. Yaitu ketika Tuhan berkata, tetapi kamu, sekali lagi saya ulangi, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Mengapa ini saya katakan sebagai sebuah pernyataan besar, janji yang luar biasa saudaraku? Mari kita akan perhatikan, karena janji yang diberikan oleh Tuhan yaitu kamu akan menerima kuasa. Kata kuasa ini menggunakan bahasa Yunani dunamis yang sama persis dengan kuasa yang dimiliki, yang menyertai daripada Tuhan Yesus Kristus pada waktu Yesus Kristus melayani sebagai manusia. Nah, kuasa inilah yang memampukan, menyanggupkan dalam tanda petik Yesus sebagai manusia untuk melakukan mujizat, menyembuhkan orang yang sakit, membangkitkan orang yang mati, menghentikan badai yang sedang berkecamuk. Ini adalah kuasa yang sama, yang seperti dijanjikan oleh Tuhan kepada setiap kita. Dan kemudian 10 hari setelah Yesus mengucapkan janji ini, yaitu tepatnya pada hari Pentakosta, seperti yang sekarang ini sedang kita peringati. Saat Roh Kudus dicurahkan, kita melihat pada saat itu bagaimana Tuhan mengubahkan murid-murid yang awalnya begitu takut menjadi begitu berani. Murid-murid biasa menjadi luar biasa. Murid-murid bukan hanya menerima Roh Kudus, tapi dipenuhi oleh Roh Kudus. Bukan saja dipenuhi oleh Roh Kudus, tetapi mereka diperlengkapi dengan karunia-karunia roh yang luar biasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kuasa ini dijanjikan oleh Tuhan kepada setiap kita. Nah sekarang sebuah pertanyaan yang mesti kita renungkan saudaraku. Mari kita hubungkan kata kuasa yang Tuhan janjikan ini dengan kondisi saat ini. Kondisi pandemi corona yang sudah berlangsung hampir setengah tahun. Sekitar 6 bulan sejak awal mula di akhir tahun 2019 muncul. Yuk kita hubungkan ini. Apakah kata kuasa ini, apakah kuasa yang dijanjikan Tuhan ini akan berlaku untuk menghadapi pandemi corona ini? Mari kita akan renungkan, karena hal ini juga menjadi sebuah perenungan saya yang beberapa waktu ini membuat hati saya cukup gelisah dan pikiran saya menjadi fokus akan hal ini. Mengapa? Coba saudara perhatikan. Saudara percaya bahwa kata kuasa ini dijanjikan bukan hanya kepada para rasul? Saya yakin percaya bahwa kata kuasa ini juga dijanjikan untuk saya dan untuk saudara semuanya. Karena syaratnya adalah saudara menerima Roh Kudus, saudara percaya kepada Yesus Kristus, dan kuasa itu diberikan kepada kita. Nah sekarang mari kita buka pikiran kita dan hati kita untuk menemukan sebuah kebenaran. Mari kita renungkan. Berapa banyak daripada orang-orang percaya dan hamba-hamba Tuhan yang hari-hari ini dan bahkan sejak awal corona muncul berdoa dan meminta kepada Tuhan supaya corona ini dilenyapkan. 100 orang, 1000 orang,
1 juta orang, 1 miliar orang, saya percaya bukan cuma 100, 200, 1 juta, 2 juta, miliaran daripada anak-anak Tuhan dan bahkan hamba-hamba Tuhan yang sering kali kita kasih label. Hamba Tuhan desa maupun hamba Tuhan kota. Hamba Tuhan biasa atau hamba Tuhan luar biasa. Hamba Tuhan kecil atau hamba Tuhan besar. Hamba Tuhan biasa atau hamba Tuhan yang kita kasih label penuh dengan pengurapan dan kuasa. Tetapi sekarang mari kita renungkan bagaimana hasilnya. Apakah corona sudah lenyap dari muka bumi? Apakah corona itu sudah hilang dari muka bumi ini? Kita semuanya tahu corona masih gentayangan. Setiap hari orang yang positif corona terus bertambah. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernahkah saudara memikirkan hal ini? Lalu di mana peran kuasa yang Tuhan janjikan itu? Di manakah peran kuasa dinamis itu yang Tuhan janjikan kepada kita? Sepertinya tidak ada dampak dan tidak ada pengaruh sama sekali. Mungkin dahulu kita akan bilang begini, oh iya Pak, ya, kuasa itu tidak akan bekerja kalau orang itu tidak percaya. Sekarang saya mau bertanya, adakah di seluruh dunia ini orang-orang percaya dan hamba-hamba Tuhan ya, kurang iman untuk mengusir corona ini? Apakah betul tidak ada 1, 2, 3, 4, 5 atau 10 orang yang memiliki iman? Saya yakin lebih dari itu, ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan dan ada begitu banyak daripada anak-anak Tuhan yang punya iman. Tetapi kembali lagi pertanyaannya adalah, apakah corona sudah hilang dari atas muka bumi ini? Itu berarti bukan soal kurang iman. Karena saya percaya ada hamba Tuhan, ada anak-anak Tuhan yang memiliki iman, memiliki keyakinan. Tapi faktanya corona ini masih tetap ada. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini perenungan saya yang terus menerus. Ini perenungan saya yang hari-hari ini terus saya pikirkan. Dan kemudian saya bertanya sama Tuhan, mengapa Tuhan? Kenapa tidak terjadi? Mungkinkah tidak ada iman dari antara sekian miliar daripada anak-anak Tuhan dan sekian banyak daripada hamba-hambamu? Tuhan bilang, banyak yang percaya, banyak yang beriman. Lalu saya nyatakan, tapi kenapa Tuhan? Sepertinya tidak berdampak apa-apa. Saudaraku, mau tahu jawabannya Tuhan? Jawabannya Tuhan sederhana sekali, saudaraku. Jawabannya Tuhan berkata, menyatakan kepada saya seperti ini. Kamu mau tahu jawabannya? Iya Tuhan. Karena kuasa itu bukan milikmu. Kuasa itu adalah milikku. Bukan kamu yang berkuasa atas kuasa itu. Tetapi aku yang berkuasa atas kuasa itu. Bukan kamu yang menentukan kuasa itu bekerja atau tidak. Tetapi aku yang menentukan kuasa itu bekerja apa tidak. Mengapa? Karena akulah yang memiliki kuasa itu dan bukan milikmu. Aku memberikan kepada kamu seperti mempercayakan, meminjamkannya. Tetapi kuasa atas kuasa itu ada pada diriku. Saudaraku, jawaban Tuhan berikan kepada saya seperti itu. Lalu Tuhan lanjutkan begini. Oleh sebab itu, jikalau seseorang menggunakan kuasa itu tidak bertemu dengan kehendakku, maka kuasa itu tidak akan bekerja karena aku tidak mengerjakannya. Nah, akhirnya satu hal yang bisa kita tangkap, saudaraku. Satu hal yang bisa kita tangkap. Berarti sudah ada ribuan, jutaan, miliaran daripada anak-anak Tuhan dan hamba-hamba Tuhan yang berdoa untuk meminta daripada pandemi corona ini selesai. Dan sampai hari ini juga belum selesai. Itu artinya bahwa apa yang kita inginkan belum bertemu dengan apa yang Tuhan inginkan. Oleh sebab itu hal ini masih terjadi, artinya kita tangkap bahwa sampai hari ini Tuhan masih mengizinkan pandemi corona terjadi. Mengapa? Untuk menjawab hal ini memang membutuhkan sesi yang lebih panjang lagi. Mengapa? Tapi hari ini saya membahas soal kuasanya itu tadi, saudaraku.
Nah saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, lalu mungkin saudara bertanya seperti ini. Pak, kalau begitu, lalu apa gunanya? Apa gunanya kuasa yang kau janjikan? Toh ribuan, jutaan, miliaran daripada anak-anakmu dan hamba-hambamu berdoa, mereka punya keyakinan iman dan menggunakan kuasa itu untuk menyelesaikan daripada virus corona ini dan ternyata juga tidak selesai. Lalu apa gunanya daripada kuasa yang kau percayakan? Waktu saya renungkan ayat itu, saya renungkan pertanyaan ini, Tuhan memberikan kepada saya jawaban seperti ini. Kamu mau menemukan jawabannya, cobalah kamu ingat kembali pada waktu Yesus Kristus ada di Taman Getsemani. Apakah Yesus tidak bisa menggunakan kuasanya untuk mengambil, melenyapkan, atau membatalkan daripada penyaliban itu? Jawaban saya bilang ya pasti bisa. Mengapa penyaliban itu tidak terjadi? Karena tidak bertemu dengan keinginan Bapa. Tidak satu, tidak sama dengan keinginan Bapa. Tetapi kuasa itu tetap bekerja pada diri Yesus. Bekerjanya bagaimana? Saudaraku, kuasa itu bekerja. Dunamis itu bekerja di dalam diri kita. Dunamis itu bekerja sampai hari ini, sampai saat ini. Dengan dua cara. Ya. Dunamis itu bisa bekerja dengan dua cara. Cara yang pertama, dia mengambil atau menghilangkan daripada badai yang kita hadapi. Cara yang kedua, kuasa itu bisa bekerja dengan memberikan kekuatan dan kemampuan untuk kita melewati badai itu. Nah tentunya hari-hari ini kita tahu bahwa kuasa itu bekerja bukan dengan cara mengambil virus corona itu. Karena faktanya virus corona ini masih gentayangan. Hari ini kuasa itu, dunamis itu yang dijanjikan oleh Tuhan. Tuhan berkata, aku mau kuasa itu bekerja di dalam dirimu. Di dalam dirimu supaya kamu menjadi kuat, kamu menjadi tangguh, kamu menjadi mampu untuk melewati kondisi ini. Sampai pada tahap di mana pandemi corona ini sudah tiba waktunya aku menyelesaikan. Mengapa saudaraku? Karena Tuhan memang menggunakan dua cara untuk menyelesaikan setiap kesulitan yang kita hadapi. Matius pasal yang ke-8 dan Matius pasal yang ke-15 itu adalah dua kisah tentang murid-murid Tuhan Yesus Kristus menghadapi badai. Yang pertama di pasal yang ke-8 Yesus sedang tidur dan kemudian murid-muridnya membangunkan Tuhan dan berkata, Tuhan apakah engkau tidak peduli ini kami mati dan seterusnya. Lalu kemudian Tuhan bangun, kemudian berdiri mengangkat tangan dan berkata, hai badai, hai angin tenanglah, diamlah. Dan pada saat itu angin pun diam. Itu adalah kuasa yang dipakai oleh Tuhan. Itu cara kerja yang pertama. Cara kerja yang kedua adalah di dalam Matius pasal yang ke-14 pada saat itu murid-murid Tuhan Yesus itu juga sedang menghadapi badai yang luar biasa. Dan kisah daripada Petrus berjalan di atas air. Saudara tahu apakah Yesus menghentikan badainya pada saat itu? Saya mengatakan Yesus sama sekali tidak menghentikan badainya. Sama sekali tidak menghentikan badainya. Yesus fokus kepada murid-murid, Yesus fokus kepada Petrus, menolong murid-muridnya dan kemudian akhirnya Petrus dan Yesus naik ke atas perahu dan ketika Yesus dan Petrus naik ke atas perahu maka badai itu menjadi reda dengan sendirinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengetahui bahwa hari-hari ini Tuhan mengharapkan. Memang kalau saudara punya iman silakan, saudara mau coba ya juga silakan. Untuk menghentikan corona ini dengan mengklaim kuasa Tuhan. Tapi saya percaya Tuhan sedang mengizinkan corona ini memang betul terjadi. Dan Tuhan sudah menetapkan batas waktu untuk berhenti. Nah sebelum batas waktu itu berhenti, kuasa dunamis itu tetap bekerja. Bekerja di mana? Bekerja di dalam dirimu. Bukan untuk menghentikannya, tapi untuk melewatinya. Sampai pada batas di mana corona ini selesai. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, percayalah hari ini kita mengingat kembali Roh Kudus dicurahkan. Dan saat itulah kuasa itu diberikan. Tuhan pasti memampukanmu, pasti menyanggupkanmu. Pasti membuat kamu akan melewati semuanya ini dengan kemenangan dan kegemilangan. Hal yang saya ingin sampaikan kepada saudara untuk menjadi perenungan adalah setelah semuanya ini selesai,
Adakah sesuatu yang saudara tangkap daripada maksud Tuhan? Mengapa Tuhan izinkan ini? Tuhan berikan kuasa untuk memperlengkapimu, tapi Tuhan minta untuk kamu membuka hatimu, membuka pikiranmu dan hatimu untuk menangkap maksud Tuhan ini. Sehingga setelah selesai Tuhan memulai babak baru dan kita menjadi bagian daripada babak baru itu. Tuhan memberkati saudara sekaliannya, percayalah kita dimampukan oleh kuasa itu untuk melewati semuanya. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Oh haleluya. Bapa yang baik, kami bersyukur dan bersyukur serta bersyukur. Karena hari ini Engkau ingatkan kami kembali bahwa kuasa itu ada pada diri kami. Sudah kami terima dan kami percaya kuasa itu akan bekerja di dalam diri kami. Memang mungkin Engkau tidak menghendaki kami menggunakan kuasa itu untuk menghentikan pandemi corona. Tapi satu hal yang pasti, kuasa itu bekerja di dalam diri kami untuk memampukan, menguatkan, meneguhkan, mengokohkan. Untuk kami melewati sampai pada batas yang sudah Tuhan tetapkan, corona selesai. Kami tampil lebih daripada para pemenang, memulai babak baru bersama dengan Tuhan, dengan sesuatu yang besar yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu yang hari ini memperhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Teguhkan mereka, mampukan mereka, sanggupkan mereka. Tuhan berkati mereka, jika mengalami keadaan-keadaan yang berat, kesulitan-kesulitan, Tuhan cukupkan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan memberkati saudara semuanya. Kesempatan yang bahagia pada hari ini atas nama Gembala Jemaat, Rohaniwan, Majelis, dan Sidang Jemaat Gereja Isa Al-Masih Tanah Mas mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Sukamal bin Fadlan dari GIA Jemaat Pasadena yang telah melayani firman Tuhan melalui ibadah online hari ini. Biarlah berkat firman Tuhan boleh menjadi berkat baik bagi jemaat Gereja Isa Al-Masih, jemaat Tanah Mas, ataupun para pemirsa dan pendengar. Doa kami Tuhan memberkati Bapak dan juga keluarga dan juga dalam pelayanan. Yang kedua, saya mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada saudara-saudara yang berulang tahun dari tanggal 25 Mei sampai tanggal 31 Mei. Biarlah berkat, kasih, dan anugerah Tuhan turun ke atas saudara-saudara sekalian. Yang pertama adalah Bapak Andi Mikael Pesik, tanggal 27 Mei. Lalu Bapak A. Mujiono, tanggal 27 Mei. Lalu Saudari Yosia Anugrah, 28 Mei. Lalu Bapak Andreas Alvin, tanggal 28 Mei. Dan Ibu Iren Sang Vitalia, tanggal 30. Tuhan memberkati saudara-saudara. Yang ketiga, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ibadah online pada tanggal 7 Juni 2020 akan disertai dengan perjamuan kudus dan kita persiapkan hati kita. Oleh karena itu, semua jemaat diberi kesempatan untuk mengambil hosti dan air anggur pada jam kantor yang disediakan. Saya berharap jemaat yang bisa mengambil air anggur dan hosti bisa mengambil pada jam kantor. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu saudara sekalian. Yang terakhir adalah kami atas nama Gembala, Majelis, dan juga jemaat dan rohaniwan mengucapkan banyak terima kasih kepada semua jemaat yang sudah rela memberikan persembahan dengan sukacita. Baik yang pertama melalui transfer ke BCA gereja nomor rekening 009 130 1007 atas nama Sri Uni dan Bu Haryanti, dan juga kepada jemaat yang secara langsung datang ke gereja memasukkan persembahannya di kotak persembahan yang disediakan baik pada jam kantor yaitu Selasa sampai hari Jumat pukul 9 sampai pukul 1 dan hari Senin libur dan hari Sabtu pukul 9 sampai 12. Nah, itulah kesempatan yang diberikan kepada jemaat untuk memberikan persembahan syukur, dan sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih. Mari kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia masih mengasihi
dan menyertai kehidupan saudara dan saya. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur karena hari ini Tuhan tetap ada bersama kami di dalam situasi, kondisi, keadaan yang sulit, yang terbatas, tetapi kami masih merasakan anugerah dan kemurahan Tuhan. Apalagi hari ini kalau kami boleh merayakan Hari Raya Pentakosta, biarlah kegirangan, sukacita, kemuliaan yang Tuhan nyatakan melalui Roh Kudus boleh betul-betul juga dirasakan oleh semua jemaat dimanapun mereka berada. Biarlah roh mereka berkobar-kobar, mereka sungguh-sungguh lebih antusias seperti Roh Kudus yang membakar hati daripada murid-murid Tuhan pada waktu itu. Biarlah jemaat juga boleh berkobar-kobar hatinya untuk tetap setia dan mengasihi Tuhan. Bapa, terima kasih untuk segala berkat dan anugerah-Mu. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun, yang sudah disebutkan tadi, baik untuk Pak Andi, Pak Mujiono, Saudari Yosia, Bu Iren, dan juga Pak Andreas Alvin. Tuhan memberkati masing-masing dalam kehidupannya, bersama keluarga, berkati juga dalam pekerjaannya, Tuhan berkati dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih dan kemurahan Tuhan. Bapa, kami terus berdoa buat bangsa kami Indonesia. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyertai sehingga bencana yang hari-hari ini boleh terjadi karena virus corona, Tuhan segera berakhir karena kemurahan Tuhan, karena jamahan Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Karena siapa yang bisa menghentikan kecuali Allah sendiri dengan kuat kuasanya. Tuhan berkati para medis, berkati juga saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, beri mereka juga kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, dan hati tetap bersyukur dan bersukacita. Terima kasih Bapa, berkati gereja-gereja Tuhan yang masih mengadakan ibadah online, pelayanan online, Tuhan juga memberkati sehingga semua orang-orang percaya dimanapun mereka berada, hari-hari ini mereka bisa melihat tayangan online apapun bentuknya dan mereka bisa dikuatkan. Terima kasih untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapa, kami berdoa biarlah pemerintah juga tetap menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan penuh kebijakan dan kebaikan. Tuhan pulihkan bangsa kami, berkati bangsa kami, kota kami dan lingkungan kami. Kami tahu Allah mengasihi kami dan Allah tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih, biarlah segala pujian, hormat dan kemuliaan boleh kami persembahkan kepada Tuhan di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita bangkit berdiri, arahkan hatimu kepada Tuhan, tengadahkan tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah akan berkat-Nya karena Tuhan mengasihi kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah kemuliaan dan kasih dari Bapa bersama dengan Tuhan Yesus dan Roh Kudus boleh menyertai saudara dan saya dari hari ini sampai kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin.
Nothing can stop me from believing. Nothing can stop me from believing. For nothing is too hard for you.